Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day. Hi everyone, how is life today? I hope you are doing well and also you are doing fine. It's nice to see you again with me, Miss Holidah Rizkia, on this channel, Pustaka Pagi. So before we get started to the materials, I would like to say thank you ever so much for your self-introduction video. I have seen all of your self-introduction video. You told to me about your family, your hobbies, your favorite things, and also your dream. You want to be a doctor, you want to be a teacher, and you want to be a successful person. Wow, that's cool. You are really amazing. I hope all of your dreams come true. Amin ya rabbal alamin. So in today's video, as I told you before, we are going to learn about the second material, and it's actually still in the chapter 1. It is about pronoun or kata ganti. Dalam bahasa Indonesia artinya kata ganti. Before we get started, don't forget to prepare a pen and also a book to write the important material in this chapter. And one more, don't forget to like, comment, subscribe, and share this channel. Thanks in advance. Alright, nah sekarang kita akan bahas pengertian dulu apa itu pronoun atau kata ganti. Pengertian dari pronoun is word used instead of a noun. Yaitu, kata ganti adalah kata yang dapat menggantikan posisi suatu kata benda atau noun. Jadi fungsi pronoun ini adalah sebagai kata ganti dari noun atau kata benda. Apa saja sih yang bisa disebut noun? Nah, di sini yang pertama, noun itu bisa berupa person atau orang. Bisa male or female, bisa laki-laki maupun bisa perempuan. Terus bisa benda, contohnya buku, pulpen, laptop, sepatu, tas, dan sebagainya. Terus ada hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, Miss akan tunjukkan sebuah kalimat. Oke. Di sini ada dua orang, two persons. The name is Elsa from Indonesia and Haruka is from Japan. Kalimatnya adalah Elsa and Haruka are pen pals. They know each other through social media. Elsa dan Haruka adalah sahabat pena. Mereka mengetahui satu sama lain lewat sosial media. Bisa kita lihat di sini, they muncul untuk menggantikan kata Elsa and Haruka. They sendiri adalah pronoun atau kata ganti, artinya mereka. They di sini menunjukkan Elsa dan Haruka. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari pronoun. Di bab ini, kita akan bahas 4 jenis pronoun. Apa saja? Kita lihat. Nah, ada 4 jenis pronoun yang akan kita bahas di chapter ini. Yang pertama, ada subjective pronoun. Yang kedua, ada objective pronoun. Yang ketiga, ada possessive adjective. Yang keempat, ada possessive pronoun. Kita akan bahas satu-satu fungsi dan posisinya di dalam kalimat. Kalian bisa pause dan kalian bisa tulis jenis-jenis pronoun ini. Lihat setiap perubahannya. Dari subjek menjadi objek, dari objek, bagaimana jika dia berbentuk posesif, adjektif, dan bagaimana jika berbentuk possessive pronoun. Oke, selanjutnya kita akan lihat fungsi masing-masing pronoun dalam kalimat.
Alright, kita akan lihat fungsi dari pronoun yang pertama, yaitu subjective pronoun. Kita bahas subjective pronoun apa aja sih? Coba kita lihat. Ya, subjective pronoun itu terdiri dari I, you, they, we, he, she, it. Ingat ya, I, you, they, we, he, she, it. Oke. I sendiri artinya adalah saya, you, kamu, they, mereka, we, kita, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, dia yang menunjukkan ke non-person atau ke yang bukan orang. Bisa menunjukkan ke hewan, ke tumbuhan, atau ke benda. Itu it. Nah sekarang, kita harus tahu subjective pronoun ini fungsi dalam kalimat seperti apa sih? Ya, subjek atau subjective pronoun bertindak sebagai pelaku dalam kalimat. Artinya dia yang melakukan suatu kegiatan atau kata kerja. Tentu kalian masih ingat pola kalimat SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek letaknya selalu di depan, sebelum predikat. Predikat itu adalah verb atau kata kerja. Kata kerja itu bisa berupa apa aja yang dilakukan oleh badan kita. Contoh, membaca, meminum, makan, terus tidur, terus olahraga, dan lain sebagainya. Itu kata kerja. Kalian harus ingat, subjek selalu berada di awal kalimat dan terletak sebelum verb atau kata kerja. Ingat ya, subjek letaknya selalu di awal kalimat. Sebagai contoh, kita lihat ada satu kalimat nih. Bla 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 drinks 8 glasses of water every day. Ini masih kosong, kita masih belum tahu pronounnya apa. Meminum, drinks, meminum, ini kata kerja. Meminum 8 gelas air setiap hari. Kita lihat di sini. Apa ya yang kurang dalam kalimat ini? Kata kerja udah ada, drinks. Objek udah ada, keterangan udah ada. Apa yang kurang? Yap, kita harus melengkapi kalimat ini dengan subjek. Tadi subjek letaknya berada di awal kalimat. Ada beberapa pilihan? Ya, kalian harus memilih mana yang merupakan subjek. Apakah me, he, her, atau him? Lihat. Jawabannya yang mana? 3, 2, 1. Yup. The answer is B. Jadi jawabannya adalah he. He drinks 8 glasses of water every day. Dia meminum 8 gelas air setiap hari. Nah, kalimatnya ini udah lengkap. Okay? Do you understand? Alright, good. Next. Nah, sekarang Miss punya contoh kalimat yang lain. Masih melengkapi kalimat ini dengan menentukan kata ganti yang tepat. Kita masih pakai subjective pronoun ya. Di sini kalimatnya, Raisa and I like traveling. Bla 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 bla, plan to visit Thailand next year. Di sini ada dua kalimat. Kalimat yang pertama, Raisa dan aku itu suka banget jalan-jalan. Bla 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 merencanakan untuk mengunjungi Thailand next year. Mengunjungi Thailand tahun depan. Nah, kita harus tahu nih, kalimat kedua itu harus ada pronoun atau kata ganti yang bisa menggantikan kata Raisa and I. Nah, jawabannya apa? Coba kalian tentukan. Subjective pronoun yang tepat untuk menggantikan
kata Raisa and I. Dalam 15 detik, apakah I, you, he, she, it, we, atau they? Oke, yap. Jawabannya adalah we. Kenapa we? We itu kan artinya kita. We bisa digunakan sebagai kata ganti Raisa and I. Raisa dan aku berarti menunjukkan kita. Raisa and I, kita. We. Nah, gitu. Jadi jawabannya adalah we. Oke, sekarang kita ke pembahasan yang kedua, yaitu object pronoun atau objective pronoun. Apa aja sih objective pronoun? Nah, kalian lihat, kita udah bahas subjective pronoun. Artinya kata ganti yang posisinya sebagai subjek. I, you, they, we, he, she, it. Sekarang kalian perhatikan, jika subjek ini berubah menjadi objek, maka bentuknya menjadi seperti ini. I menjadi me, you menjadi you, they menjadi them, we menjadi us, he menjadi him, she menjadi her, it menjadi it. Nah, tadi posisi subjek itu kan selalu di awal kalimat. Nah, kalau mau di awal kalimat sebelum kata kerja, kita pakainya yang ini. Jika objek itu letaknya selalu setelah kata kerja atau verb. Jadi letaknya selalu setelah kata kerja. Ingat lagi pola kalimat SPOK. Subjek selalu di depan sebelum kata kerja, predicate. Objek selalu letaknya setelah kata kerja. Oke. Nah, di sini ada contoh kalimat lagi. Raisa told bla 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 that she wanted to go to Surabaya. Raisa bercerita masih kosong. Bercerita kepada siapa? Kita belum tahu. Bahwa dia ingin sekali pergi ke Surabaya. Nah, di sini kita lihat subjeknya udah ada Raisa. Kata kerjanya told, menceritakan. Nah, yang kurang di sini adalah objek. Kita harus tahu dia menceritakan kepada siapa, mana pronoun yang tepat, yang merupakan objective pronoun. Nih. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Mana yang merupakan objective pronoun? Atau apakah we, he, she, atau me? Apa jawaban kalian? 3, 2, 1. Yup. Jawabannya adalah D. Nah, artinya adalah me itu artinya apa? Saya ya, saya, tapi dia posisinya sebagai objek. Jadi dia letaknya di belakang. Raisa told me. Dia menceritakan kepadaku bahwa dia ingin ke Surabaya. Oke? Do you understand? Yap. Next. Miss punya soal yang lain. Nah, masih menentukan objektif pronoun yang tepat untuk melengkapi kalimat berikut ini. I have a friend named Haruka. I'm going to introduce bla 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 to you tomorrow. Saya punya teman namanya Haruka. Saya akan mengenalkan bla 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 kepada kamu besok. Oke. Mana kata ganti yang tepat, objektif pronoun yang tepat untuk menggantikan kata yang untuk melengkapi kalimat yang berikut ini. Dimulai dari 15 detik.
Yap, jawabannya apa? Yes, her. Kenapa her? Coba kita lihat kalimat sebelumnya. Her itu kan artinya dia, perempuan. Untuk menggantikan, lihat kalimat sebelumnya, menggantikan siapa her ini? Ke Haruka. Lihat baik-baik lagi kalimatnya. Aku punya teman, namanya Haruka. Saya akan mengenalkan dia kepada kamu besok. Nah, dia di sini adalah her. Kenapa her? Karena menunjukkan dia perempuan. Mengarah ke Haruka. Begitu. Jadi kita pakai kata ganti her untuk menggantikan Haruka. Do you understand? I hope so. Alright, untuk selanjutnya adalah possessive adjective. Possessive adjective itu menunjukkan kepemilikan. Apa aja sih possessive adjective itu? Ya, ada my, your, their, our, his, her, its. Nah, ini menunjukkan kepemilikan. Nah, possessive adjective itu selalu disertai dengan kata benda atau noun. Noun itu bisa berupa orang, bisa berupa benda, hewan, tumbuhan, dan sesuatu. Oke. Di sini ada pengertiannya, kata ganti yang menunjukkan kepemilikan dari sesuatu. Misalkan, kita ambil contoh ya. Nah, di sini tadi noun itu kan bisa berupa hewan. Nah, di sini Miss ambil contoh hewannya adalah dog. Nah, di sini ada my dog, berarti anjingku, your dog, anjingmu, our dogs, anjing kita, our kita. His dog, anjing kepunyaan dia, laki-laki. Her dog, anjing kepunyaan dia, perempuan. Its home. Nah, di sini menunjukkan kalau its itu kepunyaan yang bukan orang. Berarti di sini dog-nya punya rumah. Jadi ini kepunyaan si dog ini. Terus their dogs berarti kepunyaan anjing kepunyaan mereka. Nah, jadi ada my, your, our, his, her, its, their. Dilengkapi atau didampingi oleh kata bendanya apa. Oke, jadi kalau kalian ingin menunjukkan sebuah kepemilikan, misalkan bukumu, ya, berarti buku itu kan book. Kamu itu bukan you, karena you itu subjek kan. Jadi untuk menunjukkan kepemilikan bukumu, berarti pakainya harusnya your. Jadi yang benar adalah your book, bukan you book. Tuh, bener kan? Oke. Contoh kalimat. I love my dog. Saya cinta anjing saya. Nah, my ini untuk menunjukkan kepemilikan aku, punya aku. Yaitu my dog berarti anjing punya aku. Terus ada you love your dog. Kamu mencintai anjingmu. Her dog is cute. Anjingnya dia perempuan, anjing punya dia perempuan, itu sangat lucu. Nah, gitu ya. Jadi, oke, sekarang ada contoh soal lagi nih. Possessive adjective. Nah, saya punya kalimat I love reading a book. I love reading a book and nanti kita cerita tentang hari ini is bla 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 favorite book. Saya sangat suka membaca buku dan buku yang judulnya nanti kita cerita tentang hari ini adalah bla 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 favorit buku. Oke.
Sekarang kalian tentukan mana possessive adjective yang bisa digunakan untuk menggantikan kata I atau untuk melengkapi kalimat ini. Dimulai dari 15 detik. Ya. Jadi jawabannya yang mana? Apakah our? No. Oh, bukan your. Yang benar harusnya apa? My. Nah, nanti kita cerita tentang hari ini adalah buku favorit saya. Kenapa my? Kenapa kepunyaan saya? Kita lihat dong kalimat sebelumnya. Kan yang di sini yang lagi ngomong kan saya. Saya sangat suka buku. Jadi nanti kita cerita tentang hari ini itu buku favorit saya. Jadi untuk menunjukkan kepunyaan saya yaitu pakai my gitu. Jadi saling keterkaitan antara kalimat ke-1 dan kalimat kedua. Di sini I sebagai subjek. Kalau misalkan dia jadi possessive adjective, berubah I-nya menjadi my, menunjukkan kepunyaan. Got it? Oke. Selanjutnya ada possessive pronoun. Nah, kalau ini juga sama, menunjukkan kepemilikan. Tapi bedanya dengan possessive adjective, possessive pronoun itu bisa berdiri sendiri, jadi tidak perlu didampingi oleh kata benda. Di sini possessive pronoun itu bentuknya ada mine, artinya milikku, yours, milikmu, theirs, milik mereka, ours, milik kita, his, milik dia laki-laki, hers, milik dia perempuan, its, milik dia untuk yang bukan orang. Artinya milik. Letaknya selalu setelah be. Be itu bisa apa aja? Bisa is, am, are, was, were. Is digunakan untuk subjek apa aja? Masih ingat? He, she, it. Am untuk subjek I, are untuk subjek you, was untuk subjek he, she, it, dan I kalau were untuk subjek you, they, we. Kita lihat contoh kalimatnya deh biar lebih jelas. Kalimat pertama. You are mine. Nah, ini mine digunakan untuk menunjukkan kata ganti kepemilikan. Apa artinya tadi mine itu? Milikku. Kalau kita buat kalimat you are mine berarti artinya apa ya? Oke, kamu adalah milikku. Selanjutnya. I am yours. Nah, berarti apa nih artinya? Ada to be-nya am, subjeknya I am yours. Yours itu apa? Milikmu. Aku adalah milikmu. Kamu adalah milikku. You are mine. Aku adalah milikmu. I am yours. Miss akan simpulkan pembelajaran kita kali ini. Dimulai dari subjek itu apa ya. Nah, di sini kira-kira perubahannya itu dari subjek ke objek, terus ke possessive adjective, dan ke possessive pronoun itu seperti ini. Miss ingatkan lagi, kalau subjective pronoun itu posisinya sebagai subjek dalam kalimat. Artinya, dia selalu berada di depan sebelum verb atau sebelum kata kerja. Subjek itu ada apa aja? Ada I, saya, kalian perhatikan. Saya, you, kamu, they, mereka, we, kita, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, dia untuk bukan orang. Bisa hewan, bisa benda, dan sebagainya. Nah, jika subjek ini ingin kalian letakkan di akhir kalimat atau setelah kata kerja, maka dia akan berfungsi sebagai objek. Jadi, objek itu letaknya di akhir kalimat atau setelah kata kerja. Oke, lihat perubahannya. I
Ketika menjadi objek, dia berubah jadi me. You berubah tetap jadi you, cuman beda posisi kan ya. They jadi them, we jadi us, he jadi him, she jadi her, dan it jadi it. Jadi kalau kalian mau buat kalimat seperti ini. Aku mencintai dia, laki-laki. Kalimatnya jangan I love he. That's wrong. Tapi harusnya he itu jadi him. Karena dia letaknya di kata setelah kata kerja love. Kan kata kerjanya love. Jadi yang betul adalah I love him. Ya, bukan I love he. Ya, itu salah. Oke. So, untuk selanjutnya yang possessive adjective dan possessive pronoun. Nah, ini berfungsi untuk menunjukkan kepemilikan. Oke, bedanya kalau possessive adjective ini harus disertai oleh kata benda. Oke, misalkan kata bendanya apa ya? Saya kasih contoh nih, buku. Nanti kita cerita tentang hari ini yang barusan ada di contoh. Nah, ini adalah buku favorit saya. This is my favorite book. Oke. Misalkan buku. Buku saya berarti my book. Buku kamu, your book. Buku mereka, their books. Kenapa pakai S? Karena mereka itu kan menunjukkan jamak. Jadi harus ada tambahan S. Their books gitu. Terus ada our books berarti buku kita. Kita itu kan lebih dari satu, makanya harus pakai S. Our books. Terus ada his book berarti bukunya. Laki-laki. Buku punya dia laki-laki. Her book. Buku punya dia perempuan. Terus ada its book. Buku punya dia untuk benda. Nah ya. Jadi kalau kalian ingin menunjukkan kepemilikan, harus possessive adjective ya dulu, baru kata bendanya. Oke, jadi tidak ada bukumu, tidak ada you book, itu salah. Buku dia, he book, nah itu juga salah. Jadi yang benar adalah your book atau his book gitu. Right? Nah, selanjutnya ini yang terakhir, possessive pronoun. Nah, kalau possessive pronoun ini tidak perlu didampingi oleh kata benda, jadi dia bisa berdiri sendiri. Yang menunjukkan mine, kalau mine berarti milikku, yours, milikmu, theirs, milik mereka, ours, milik kita, his, milik dia laki-laki, hers, milik dia perempuan, dan its, milik dia untuk benda. Nah, misalkan, buku ini milikku. Oke, kalimatnya gitu. Kalian bisa buat this book is mine. Oke, buku ini milikmu. This book, kalian tunjukkan dulu kata bendanya. This book is yours. Oke. Nah, gitu ya. Jadi, kalian harus ingat setiap subjek, objek, possessive adjective, dan possessive pronoun punya posisi dan punya fungsi masing-masing dalam kalimat. Kalian juga harus mengingat setiap perubahannya. Alright? Habis ini silakan kalian cek ke Google Classroom karena di sana ada latihan soal tentang pronoun. Alright, so if you have any question, you can comment in the section below or you can ask me in the Google Classroom. I think that's all for today. Thank you very much for your great attention. And last I say, cheerio! Sarangeo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.